Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan proposal usaha saya, yaitu hijab dan mukena untuk memenuhi tugas mata kuliah entrepreneurship. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya sendiri terlebih dahulu. Nama saya Renita Elok Febrianti dengan NIM 2106041100073. Kelas Fisika B, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang. Latar belakang usaha ini yaitu hijab dan mukena merupakan kebutuhan setiap wanita yang beragama Muslim. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa berdasarkan dari data Kementerian Dalam Negeri, jumlah penduduk Muslim di Indonesia sebanyak 237,53 juta jiwa. Dengan ini menjadikan peluang untuk memulai usaha hijab dan mukena, ditambah dengan semakin meningkatnya kesadaran wanita Muslim pada saat ini untuk berhijab. Pada zaman sekarang, hijab memiliki beragam model dan style, seperti hijab pasmina yang bisa dibentuk sesuai dengan keinginan, jilbab dergo yang bisa digunakan secara instan. Bahkan mukena pun pada zaman sekarang juga memiliki beragam jenis dan model. Keuntungan yang bisa didapatkan dalam usaha ini juga cukup besar. Visi dan misi usaha. Visi usaha menciptakan produk hijab dan mukena yang berkualitas dengan harga yang terjangkau dan selalu melakukan pengembangan produk dengan membuat inovasi-inovasi yang terbaru dan kekinian serta menguasai pasar nasional hingga internasional. Misi usaha memproduksi hijab dan mukena dengan bahan yang terbaik, melakukan inovasi baru, membuat desain baru, dan selalu trendy atau mengikuti perkembangan zaman, melakukan pelayanan yang ramah, menyenangkan, cepat terhadap konsumen, melakukan promosi produk di sosial media atau di festival dan event, menjalin kerjasama terhadap brand fashion yang ternama. Jenis usaha yang dikelola. Usaha ini bergerak di bidang fashion, yaitu hijab dan mukena. Karena hijab dan mukena sangat digemari wanita Muslim pada masa kini, mulai dari kalangan anak-anak hingga dewasa, dengan model dan desain yang terbaru dan lebih fresh. Juga kebutuhan masyarakat Muslim yang meningkat akan kebutuhan sandang, yaitu hijab dan mukena. Jenis usaha yang akan direncanakan. Usaha yang bergerak di bidang fashion ini, khususnya dalam hijab dan mukena, dalam perencanaan usaha akan membuat produk yang sesuai dengan visi dan misi perusahaan. Selain menyediakan berbagai macam ukuran dan model, pada perusahaan kami juga akan menyediakan sistem custom, dan perusahaan kami bebas dari riba. Tujuan usaha: 1. Mendapat keuntungan. 2. Menyediakan lapangan pekerjaan yang baru. 3. Menyediakan kebutuhan masyarakat akan kebutuhan sandangnya. 4. Meningkatkan pertumbuhan dan ekonomi masyarakat, khususnya sekitar perusahaan. 5. Ingin memanfaatkan waktu yang luang dengan hal yang menguntungkan. 6. Menguasai pasar nasional hingga internasional. 7. Tujuan dan jangka yang panjang menjadi usaha yang turun-temurun. Profil usaha dan pemasaran. Lingkungan usaha. Lingkungan usaha menjadi faktor yang mendukung untuk usaha hijab dan mukena ini. Faktor yang mendukung akan usaha ini adalah sumber daya manusia yang memiliki keahlian menjahit. Dengan itu, usaha kami bisa membantu meningkatkan perekonomian di sekitar lingkungan usaha. Juga didukung dengan pembelian bahan baku, proses produksi, dan proses distribusi yang memiliki akses yang mudah. Target pasar. Usaha ini memiliki target pasar mulai dari kalangan anak-anak hingga kalangan dewasa, juga kalangan menengah ke bawah, juga kalangan yang menengah ke atas sesuai dengan kualitas produk. Bahan baku yang digunakan. Dalam membuat usaha ini, bahan baku yang digunakan berbagai macam dan jenis, misalnya seperti pasmina, memiliki berbagai macam jenis yang bisa digunakan, misalnya diamond, woolly crepe, ceruti, dan yang lain-lain. Kemudian pada mukena juga memiliki berbagai macam jenis kain. Namun perbedaan di antara keduanya, pada mukena diberi aksen renda atau borglat untuk menambah estetika dan menarik pelanggan.
Selanjutnya, pengemasan produk. Dalam pengemasan produk agar dapat menarik konsumen, yang kami lakukan adalah mengemas produk dengan kemasan yang bersih, rapi, dan juga menarik. Selain itu, kami menyediakan pengemasan secara custom, misalnya bentuk bucket atau bentuk box. Promosi produk. Promosi produk dilakukan dengan dua cara, yaitu offline dan online. Offline dilakukan secara langsung, misalnya di sebuah toko, di tempat yang strategis dan ramai, dengan menggunakan teknik pajangan dan peragaan di tempat langsung. Tujuannya agar mendorong konsumen untuk mencoba produk, kemudian memberikan potongan pada produk, misalnya membeli 2 mukena gratis 1 hijab, atau memberikan diskon antara 10-25%. Juga dilakukan secara online dengan memanfaatkan media sosial seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter, dan lain-lain, dan e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, Bukalapak, dan yang lain-lain. Selain itu, dalam promosi secara online, kami juga melakukan promosi di web atau melakukan endorse terhadap tokoh publik. Faktor penghambat. Beberapa bahan baku yang terkadang tidak tersedia. Kemudian pelaku usaha yang sejenis semakin banyak membuat persaingan semakin ketat. Faktor pendukungnya, pemasaran dan promosi yang dilakukan sangat optimal. Kualitas produk yang bagus, menyediakan berbagai macam model dan ukuran, model produk selalu mengikuti perkembangan zaman. Analisis SWOT. Yang pertama adalah strengths, bahan baku yang mudah didapatkan. Kemudian, produk ditawarkan selalu mengikuti perkembangan zaman dengan model dan ukurannya. Proses produksi yang cukup mudah. Weakness atau kelemahan, banyak orang yang lebih memilih menjahitkan jilbab dan mukenanya itu sendiri. Berubahnya kondisi perekonomian, opportunities atau peluang. Karena sebagian besar masyarakat Indonesia merupakan beragama Muslim. Kemudian teknik pemasaran produksi yang baik. Banyaknya sumber daya manusia yang mempunyai keahlian menjahit. Threat atau ancaman. Dengan perubahan kondisi ekonomi secara nasional membuat harga bahan baku tidak stabil. Kemudian munculnya usaha yang sejenis. Aspek produksi. Yang pertama, alokasi usaha. Usaha ini diproduksi di Kabupaten Banyuwangi karena di sini banyak terdapat sekolah-sekolah dan juga pesantren. Juga karena lokasi kota yang strategis sehingga proses distribusi dan pembelian bahan baku yang sangat mudah diakses. Strategi usaha. Strategi usaha dalam produksi yaitu produksi dilakukan secara terputus-putus. Artinya perusahaan kita hanya menyediakan bahan baku saja. Kemudian pada bulan-bulan tertentu kita akan produksi lebih banyak. Kita juga melakukan pengujian produk. Kemudian modal usaha. Modal usaha dibagi menjadi dua, yaitu modal usaha untuk biaya peralatan dan fasilitas, kemudian biaya bahan baku. Pada biaya peralatan dan fasilitas sudah tercantum pada tabel, yaitu sewa ruko, mesin jahit, mesin obras, biaya listrik, air, dan internet, perawatan mesin, peralatan menjahit, gaji karyawan, dan lain-lain itu senilai 34.250.000. Sedangkan biaya bahan baku itu 94.500. Proses produksi. Proses produksi itu dilakukan yang paling awal adalah memotong kain dengan ukuran-ukurannya. Kemudian dijahit tepi dengan rapi. Selanjutnya diberi label terhadap hijab dan mukena tersebut. Selanjutnya merapikan benang yang tidak sempurna di sisi tepi jahitan itu sendiri. Yang terakhir adalah pengemasan. Analisis keuangan dan pengembalian modal. Modal awal yang digunakan sejumlah 34.400.000 yang dapat menghasilkan 1.500 produk. Kemudian modal tersebut dibagi total produk yang dapat dihasilkan, yaitu 23.000. Keuntungan yang saya ambil adalah 40%. Jadi harga jualnya itu 48.160.000. Maka harga jilbab persatuannya dibagi 1.500 produk menjadi 32.200. Kemudian menentukan laba satu hari. Laba satu harinya itu seperti yang diketahui pada slide presentasi, omset dalam satu hari 644.000
dan labanya adalah 244.000 dalam satu hari. Untuk satu bulan bisa menghasilkan omset 19.320.000. Labanya dapat diketahui dengan omset satu bulan dikurangi biaya penjualan, yaitu 7.320.000 dalam satu bulan. Untuk mencari pencapaian break-even point atau titik balik modal, maka dapat dicari dengan cara modal keseluruhan dibagi dengan laba per bulan. Modal keseluruhan tadi sudah diketahui, yaitu Rp34.400.000. Lalu dibagi dengan laba per bulan, yaitu Rp7.320.000. Maka setelah dibagi hasilnya 4,699, maka kita bulatkan menjadi 5 bulan. Jadi modal keseluruhan akan kembali setelah 5 bulan. Penutup, resiko usaha dan antisipasinya. Resiko usahanya adalah produk yang kurang menarik dan banyaknya pesaing yang muncul. Setiap orang pasti memiliki selera masing-masing terhadap apa yang mereka pakai atau yang mereka lihat. Maka dari itu, cara mengantisipasinya adalah melakukan promosi secara mendalam dan selalu melakukan pengembangan inovasi baru dan selalu menyediakan produk yang tidak kuno. Kesimpulan, karena usaha ini kualitas produknya sangat bagus, maka kemungkinan usaha ini akan terus berkembang. Faktor yang mendukung perkembangan usaha ini adalah umat muslim yang semakin sadar akan kewajibannya untuk berjilbab. Begitu juga dengan perkembangan fashion, tidak akan pernah ada hentinya, karena sejatinya manusia itu memerlukan salah satu kebutuhan primernya, yaitu kebutuhan sandang. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.